Tetapi di lain pihak kalian sedang disorot. Kalau kalian sekali saja berbuat yang tidak sepantasnya, akan menjadi gunjingan masyarakat, akan menjadi sorotan masyarakat. Dan itu bukan hal yang mustahil seperti yang dikatakan oleh Ustaz Muinuddin tadi. Sangat buruk, sangat celaka orang yang menghafal Quran. Tapi justru dengan hafalan Al-Quran, perilakunya justru menjadikan orang-orang terperangah. Karenanya tentu kalian di samping alhamdulillah harus hati-hati, terus membangun diri bagaimana mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai kepribadian yang luhur, termasuk diantaranya sikap-sikap yang bijak dan santun. Sekedar contoh, ada seorang sufi di Mesir yang bernama Ibnu Thauban yang terkenal dengan Dhunnun al-Misri. Suatu saat beliau bersampan ria di sungai Nil. Di saat itu juga banyak masyarakat yang juga bersampan ria karena kebetulan hari libur. Di saat Dhunnun al-Misri bersama para santrinya naik perahu, naik sampan, tiba-tiba meluncur satu. Mereka lempar dengan botol-botol bekas minuman mereka. Mereka tuangkan apa saja yang ada di depan mereka. Bahkan kemudian dia berkata-kata kasar dan kotor. Para santrinya kemudian mengusulkan, wahai kiai, wahai ustadz, apa tidak sebaiknya kita doakan saja mereka menjadi orang? Apakah tidak sebaiknya kita doakan saja mereka tenggelam? Karena mengganggu suasana. Kita berlibur menjadi rusak karena ulah mereka. Apa tidak sebaiknya kita doakan semoga tenggelam? Dhunnun al-Misri kemudian memulai berdoa. Mari kalau begitu kita berdoa. Di dalam doanya salah satunya yang menarik, ya Allah, sebagaimana Engkau sayang, sebagaimana Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sayangilah anak-anak muda itu yang sedang melampaui batas. Semoga kelak mereka menjadi ahli surga. Mana doa tenggelamnya kiai, kata si santri-santrinya. Bukankah yang kami inginkan mereka tenggelam? Tapi kenapa justru engkau berdoa semoga mereka masuk surga? Belum sempat dijawab pertanyaan itu, tidak tahu apa sebabnya. Tiba-tiba perahu yang mereka tunggangi itu, yang mereka kendarai itu, yang anak-anak muda itu meluncur ke arah perahu Dhunnun al-Misri. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan, terimalah kami ingin bergabung dengan Tuhan. Bimbinglah kami, nasihatilah kami ingin menjadi orang-orang baik. Maka Dhunnun al-Misri mengatakan sebagai jawaban dari pertanyaan mereka, wahai anak-anakku, apakah tidak lebih baik kita berdoa demi keselamatan mereka daripada kita berdoa tenggelamnya mereka? Ini orang yang salih, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci sekalipun kepada orang yang berbuat tidak semestinya. Karena pancaran nur ilahi, karena sinar Al-Quran yang menghiasi hatinya, tidak ada rasa dendam kepada siapapun. Yang ada adalah hubbullah, cinta kepada Allah. Inilah yang kalian adik-adikku miliki, supaya Quran betul-betul menjadi akhlak. Sebagaimana kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Selalu sayang, cinta kasih kepada sesama muslim, tetapi tegas terhadap orang-orang kafir. Ciri khas orang Islam yang soleh, kasih sayang kepada sesama muslim, tetapi tegas berani menghadapi orang-orang kafir. Untuk itu kami akan mengakhiri sebuah kisah keberanian Rasulullah SAW dengan harapan kita semuanya, khususnya anak-anak muda yang baru saja diwisuda, mempunyai keberanian ketika menghadapi kemungkaran,
ketika menghadapi orang-orang zalim, ketika menghadapi kemaksiatan. Yang tadi Ustadz Muinuddillah katakan sudah luar biasa merajalela kemaksiatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Judulnya Syaja'atul Rasul, keberanian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita renungkan cerita ini. Di tengah-tengah masyarakat sibuk dengan urusannya sehingga tidak peduli dengan apa yang ada di depan mata. Mungkin karena ketakutan, karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ceritanya begini. Satu saat ketika Rasulullah sedang bersama-sama para sahabatnya, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Ternyata ketika dibuka oleh sahabat Bilal, yang mengetuk pintu adalah orang Nasrani, orang Kristen. Dan dia berkata, hal fi hadzal makan Muhammad ibnu Abdullah? Apakah di dalam rumah ini ada orang yang bernama Muhammad bin Abdullah? Betul, ada. Alladzi yad'i annahu Rasulullah, yang mengaku dia sebagai Rasulullah. Naam, fi, betul. Akhirnya dipanggillah Rasulullah. Apa yang kau kehendaki wahai saudaraku Nasrani? Begitu sopannya Nabi memanggil orang Nasrani. Orang Nasrani tadi bertanya, betulkah engkau yang bernama Muhammad? Betul, akulah Muhammad bin Abdullah. Betulkah engkau yang mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul? Betul, aku yang mengaku sebagai, aku betul-betul Nabi dan sebagai Rasulullah. Tunjukkan kepadaku, buktinya apa kalau engkau sebagai Nabi, sebagai Rasul? Nabi kemudian bertanya, apa yang kau inginkan bukti itu? Nabi menantang, apa yang kau inginkan bukti bahwa aku sebagai Rasul? Orang Nasrani tadi kemudian mengatakan, tadi malam hartaku dirampok habis oleh Abu Jahal. Tolong, kalau engkau sebagai Nabi, sebagai Rasul, ambilkan kembali hartaku yang dirampas habis oleh Abu Jahal. Kira-kira kalau bapak-bapak berani enggak menghadapi tantangan Rasulullah tadi, tantangan orang Nasrani tadi? Kalau engkau betul-betul sebagai Nabi, tolong ambilkan harta yang dirampas habis tadi malam oleh Abu Jahal. Padahal Abu Jahal terkenal orang yang bengis, kejam, sadis, tidak ada duanya di Mekah. Dan Nabi ditantang, kalau engkau betul sebagai Nabi, tolong ambilkan kekayaanku yang dirampas tadi malam. Nabi tidak hanya Nabi tidak hanya santun, bukan hanya orang yang raufur rahim, lemah lembut, tapi sekaligus syuja, pemberani. Apa kata Nabi? Baik, antarkan aku sekarang juga menemui orang yang bernama Abu Jahal. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dengan sikapnya mengatakan, hai Rasulullah, cukup aku yang menghadapi dia. Hai Umar, hai Ali, ini urusan Muhammad, kamu tidak usah ikut campur. Tidak perlu satgas, tidak perlu kokam, tidak perlu banser, apalagi hansip. Biar saja aku menghadapi dia. Kemudian sahabat Bilal mengatakan, tapi jangan sekarang wahai Nabi, ini jam tidur siangnya Abu Jahal, nanti marah besar dia kalau engkau ke sana. Biar akan aku hadapi. Subhanallah. Nabi ketika menghadapi kemungkaran tidak ada istilah takut. Tetapi Nabi kalau untuk pribadinya tidak pernah membela diri. Tetapi kalau kemungkaran, menghadapi kemungkaran, Nabi tidak pernah ada rasa takut. La yakhafuna laumata la'im. Hadirin hadirat yang saya muliakan, berangkatlah Rasulullah diikuti oleh sang Nasrani tadi. Begitu sampai di depan rumah, langsung Rasulullah berteriak, ya Aba Jahil, iftahil bab, hei Abu Jahal, tolong buka pintumu. Abu Jahal yang sedang tidur siang tergagap, terkaget-kaget dengan lantang suara Nabi tadi. Dia kemudian marah, matanya memerah, tangannya menggenggam erat-erat, begitu ingin memukul siapa yang berani mengganggu tidur siangnya.
Begitu dibuka pintunya, ternyata di depannya adalah Rasulullah. Madza turidu ya Muhammad? Apa yang kau inginkan? Datang siang-siang begini, hai Muhammad. Nabi dengan tenangnya menjawab, aku mengantarkan saudaraku Nasrani untuk meminta kembali harta yang kau rampas tadi malam. Sedikit pun tidak ada tanda-tanda rasa takut dari diri Nabi. Anehnya Abu Jahal yang terkenal pemberani dan bengis, kejam, tidak punya rasa takut kepada siapapun. Aneh tapi nyata. Begitu berhadapan dengan Rasulullah saat itu, langsung down moralnya, langsung tanpa ketakutan dan berkata, kenapa engkau tidak suruhan orang saja, hai Muhammad? Kenapa engkau datang sendiri, hai Muhammad? Dengan nada ketakutan si Abu Jahal berkata seperti itu. Sudah enggak usah banyak bicara, ini sudah cukup waktunya, nanti keburu. Ya tapi kenapa harus kamu datang sendiri? Sekarang ambil semua kekayaan yang kau rampas tadi malam. Dengan ketakutannya dia masuk ke dalam rumah, diambilnya semua barang-barang itu. Bahkan ketika dia sudah mengambil kembali, mengembalikan semuanya, oleh Nabi ditanya si Nasrani tadi, hai saudara Nasrani, sudahkah dikembalikan semua kekayaan yang dirampasnya tadi malam? Dihitung, ternyata masih ada salah wahidah, satu jarum, hai Muhammad, satu bungkus jarum kecil yang belum dikembalikan. Ya Nasrani pelitnya luar biasa, jarumnya. Hei Abu Jahal, masih kurang yang belum kau kembalikan. Apa Muhammad? Salah wahidah, satu bungkus jarum kecil. Dengan ketakutannya pula dia masuk ke dalam, menyuruh budak-budaknya untuk mencari. Akhirnya karena kesulitan untuk mencari jarum, ya maklum namanya jarum, akhirnya keluar bawa linggis. Maaf Muhammad, nggak ada jarum, saya ganti dengan linggis, saya rugi sedikit, tidak apa-apa katanya. Sedemikian ketakutannya Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, akhirnya apa yang terjadi? Semua kekayaannya dibawa pulang oleh orang Nasrani dan diantar langsung oleh Nabi. Kalau nanti anak buahnya Abu Jahal mencegat di tengah jalan. Setelah sampai di rumahnya, Nabi kemudian bertanya, cukupkah apa yang aku lakukan untuk mengambil kembali apa yang dirampasnya tadi malam sebagai bukti kalau aku Rasulullah? Dia tidak menjawab kecuali hanya, saksikanlah, ishhad li bi anni ashhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saksikanlah hai Muhammad, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau benar-benar Rasulullah. Ditanya oleh Rasul, kenapa kemudian engkau tiba-tiba masuk Islam dan bersaksi seperti itu? Apa jawabnya? Ini yang menarik. Aku kagum akan keberanianmu. Nampaknya keberanian Nabi cukup menjadi bukti kalau beliau benar-benar Rasulullah. Orang Islam harus berani. Orang Islam kalau bukan tidak pemberani, tidak seperti Rasulullah. Karena memang asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Tidak ada yang disegani kecuali Allah. Itulah yang menjadikan betapa Rasulullah mempunyai keberanian yang luar biasa. Hamalatul Quran, hafadzul Quran harus punya keberanian ketika harus menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi keadilan, menghalau kebatilan. Kalau tidak akan menjadi sorotan. Halah rakacek. Dan ini menjadi bumerang bagi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pecinta Rasulullah tetapi tidak mengikuti jejak yang dilakukan oleh beliau. Syaratnya apa? Tidak punya kepentingan, ikhlas. Tadi Ustaz Muinuddin, ikhlas. Kalau ikhlas tidak ada kepentingan, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Dan yang kedua, apa yang dia katakan,
aku masuk Islam, di samping aku kagum akan keberanianmu, aku juga kagum ternyata engkau tidak membeda-bedakan. Ketika ada orang yang terzalimi, meskipun aku bukan seagama denganmu, engkau perjuangkan. Inilah Islam. Ketika berhadapan dengan kezaliman, tidak mandang apakah yang dizalimi itu Islam atau bukan, tidak ada bedanya. Siapapun yang dizalimi harus kita bela. Bahkan unsur ahoka zaliman au mazluman, belalah saudaramu baik yang zalim maupun yang mazlum. Tentu para sahabat bertanya, aku membela yang mazlum mungkin bisa diterima, tapi bagaimana aku membela orang yang zalim, wahai Nabi? Cegahlah kezalimannya, itu namanya membela orang yang zalim. Jadi kemarin belum lama di Klaten ketika terjadi bakar-bakaran di Solo, banyak pemuda muslim yang menjaga toko-toko Cina. Ada yang dengan sinis mengatakan itu heldernya Cina. Salah. Mereka bukan heldernya Cina, bukan anteknya Cina. Mereka ingin memperlihatkan Islam. Mereka tidak bersalah. Mereka dizalimi, harus kita jaga mereka. Dan yang menarik lagi, istrinya Abu Jahal mengatakan kepada Abu Jahal, "Hei Abu Jahal, kamu katanya pemberani tiada duanya, tapi kenapa dengan yatimnya Abi Thalib kamu ketakutan? Bahkan semuanya dikembalikan, harta rampasannya, harta rampokannya, bahkan kamu rugi linggis," katanya, sebagai pengganti daripada salah wahidah atau jarum tadi. Memangnya kenapa engkau menjadi penakut seperti itu? Ini yang menarik jawabannya. "Hei istriku, jangan keras-keras, malu didengar orang." Iya, buktinya kan begitu. Bahkan ketika TV sedang ditonton oleh istri Abu Jahal, langsung ditarik untuk dikembalikan. Kalau sekarang, ini jawabannya. Aku tadinya ingin menghabisi Muhammad ketika aku buka pintu, karena dia telah mengganggu tidur siangku. Tetapi apa yang terjadi? Ketika aku melihat di depan mata yang namanya Muhammad, wa baina katifaihi asadain, di antara dua bahunya ada dua serigala yang siap yaftarisan, siap menerkam aku. Bagaimana aku tidak ketakutan? Begitu aku berbicara lantang, langsung akan loncat yang namanya dua serigala itu. Bagaimana aku tidak ketakutan? Subhanallah, di depan mata Abu Jahal, Rasulullah yang tadinya akan dihabisi, ternyata dia ketakutan karena ada dua harimau, dua serigala yang siap menerkam, yang berada posisinya di atas bahu Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya, apa gerangan yang bernama makhluk serigala yang siap menerkam Abu Jahal? Barangkali patut dibaca ayat Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun wa abshiru bil jannati kuntum yataqun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang yang beriman dengan istiqomah, berjalan di jalan yang benar, alla takhafu, kalian tidak perlu khawatir, wala tahzanu, dan tidak perlu cemas, bahkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan kalian harus selalu bergembira, berbahagia karena telah dijanjikan surga. Kami, kata malaikat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kami pelindung. Jadi malaikat tadi ketika dihadapkan dengan sesuatu yang menakutkan, berubah menjadi serigala yang siap untuk menerkam Abu Jahal. Artinya apa? Hai anak-anakku hamalatul Quran, hamalatul Quran, teguhlah pendirian kalian, istiqomahlah kalian, niscaya keberanian akan melekat karena selalu dilindungi oleh Allah dan malaikat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Berarti kalau kita masih punya rasa takut kepada orang yang tidak perlu ditakuti, masih perlu dipertanyakan iman istiqomah. Barangkali itu saja yang saya anggap penting, nasihat untuk adik-adikku para wisudawan. Berbahagialah karena kalian mendapatkan karunia luar biasa, sebab orang-orang yang hafal Quran nanti akan dilindungi oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhillu, akan dinaungi di aras. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hamalatul Quran dijanji oleh Rasulullah, di mana Rasul tidak mungkin berbohong. Inna hamalatul Quran yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Amin. Wal akhir, hadanallahu wa iyyakum siratal mustaqim, wafaqanallahu wa iyyakum ila thoriqil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An yulqiya ilaina ba'da tawsiyatil qur'aniyah wad du'a. Fa'ala fadilatihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الملك القدوس السلام فالق الحب والنوى خالق الأنام فطرت حياتي على الفقر لك وفكري وقلبي على العلم بك ونفسي على حب ما قد وهبت وروحي وعقلي على الأنس بك لذلك يا رب آمنت بك خضوعا وحبا وأسلمت لك على رغم أنف الجحود الكنود آمنت بك ثم آمنت بك رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك وسلمت أمري بجهري وسري وخيري وشري إلى حكمتك صلاتي ونسكي خشوعي وحبي خضوعي وقربي إلى حضرتك ومحياي ربي وغفران ذنبي وموتي وبعثي إلى رحمتك إلهي إلهي تباركت في علاك فإني آمنت بك إلهي إلهي تعاليت في سناك فإني أسلمت لك والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وعليه قوله يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله وليجتهد فيه وتصحيحه على الذي نقل من صحيحه. إخوتي الكرام الأساتذة والضيوف حضرات المشايخ، لا أريد أن أتكلم عن فضل القرآن وطالبه وقارئه، لكن سأنوه على بعض الأمور التي ينبغي لحامل القرآن وحافظ القرآن أن يهتم بها وعليه التمسك بها، خاصة الحافظين الجدد من حفظة القرآن الكريم. ليعلم الجميع أن حفظ القرآن ليس هو النهاية بل هو البداية. إذن ليعلم أن حفظ القرآن هو أول درجة من السلم الذي يصعد عليه الحافظ حتى يرتقي إلى جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Pertama-tama aku menyerahkan diriku, pikiranku, akalku, jiwaku, segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya manusia ukuran kemuliaannya ada pada yang dia kuasai dan dia miliki. Dan bagi para penghafal Al-Qur'an, dia akan menjadi mulia dan menjadi tinggi derajatnya karena yang di dalam hatinya adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya tidak ingin menjelaskan tentang keutamaan menjadi penghafal Al-Qur'an, sebab dalam Al-Qur'an sendiri setelah dijelaskan tentang keutamaan itu. Dan sesungguhnya menghafal Al-Qur'an bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, tetapi itu merupakan sebuah awal dari perjalanan panjang. Menghafal Al-Qur'an adalah tangga pertama dari melaksanakan sunnah untuk kita meniti tangga-tangga berikutnya hingga kita mencapai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. فخطوات يمشي عليها طالب القرآن وحافظه الحافظ الجديد لحفظ القرآن الكريم، فعليه أن يتمسك بها. أولا لا بد أن يكون له ورد قرآني كل يوم لا يتخلى عنه مهما كانت الظروف ومهما كان انشغاله من أمور الدنيا، فلا يترك ورده اليومي حتى يثبت الحفظ القرآن عنده إن شاء الله. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh para penghafal Al-Qur'an. Yang pertama, hendaklah dia memiliki wirid harian, bacaan harian yang selalu dia jaga dan tidak dia tinggalkan apapun kesibukan, apapun kegiatan, agar benar-benar Al-Quran itu tetap berada di dalam hatinya. في البداية لسنا مطالبين من حافظ القرآن أن يحفظ أو أن يراجع الورد القرآني بقدر كبير من القرآن، وليكن مثلا 5 أجزاء أو 10 أجزاء، فنحن نطالبه في البداية على أساس أنها أول ختمة بعد حفظه على أنه يختم أو يراجع كل يوم جزء بمعدل ختمة كاملة كل شهر. هذه أول ختمة. أما في الشهر الثاني فعليه بالزيادة من باب وتزودوا، فإذا كنت في الختمة الأولى تختم جزءا كاملا كل يوم أي ختمة كاملة كل شهر، فتزيد في الشهر الثاني أن تختم ختمتين، وعلى هذا تستمر. بعد ذلك في الشهر الثالث يكون لك 3 أجزاء أي تختم القرآن 3 مرات في الشهر بمعدل ختمة كل 10 مرات، وبهذا يثبت الحفظ إن شاء الله بعد فترة قصيرة من حفظك الجديد للقرآن الكريم. Setelah selesai khataman dari setoran hafalan Al-Quran seperti ini, maka kami tidak meminta untuk murojaah banyak-banyak. Cukup dengan 1 juz per hari. 1 juz per hari yang diulang dengan berkali-kali sampai kuat, sampai mantap. Kemudian selama sebulan 1 juz per hari sehingga sebulan bisa khatam. Bulan kedua 2 juz per hari sehingga dalam sebulan bisa khatam 2 kali. Bulan ketiga 3 juz per hari, dalam waktu 10 hari bisa khatam. Ini untuk mengamalkan ayat wa tazawwadu dan terus menambahlah kebaikan. Dengan cara seperti ini, maka insya Allah dalam waktu yang singkat hafalan akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. مراجعة الورد القرآني الأفضل أن تراجع مع الشيخ المتقن أو الأستاذ الخاص بالحفظ القرآن، أي أول ختمة، خاصة أول ختمة لا تراجع هذه الختمة لوحدك، ربما يكون عندك أخطاء تجويدية، وربما تكون المراجعة تحتوي على بعض من اللحن وهكذا، فالشيخ يصحح لك خاصة في أول ختمة، ثم بعد ذلك يكون لك الحرية في المراجعة. Pada khatam pertama kali seperti ini, maka sebaiknya murajaah dilakukan bersama seorang syekh sehingga bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tajwid. Tidak murajaah sendiri. Setelah murajaah dengan syekh ini bagus, setelah itu baru engkau memiliki kemerdekaan untuk murajaah sendiri. Hafizul Quran idza khatam wa idza tamakkana min hifdhihi
تمكنا قويا فلا بد أن يسرع على حصول السند، فلا بد أن يسرع على حصول السند، وهو أخذ الإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قراءة صحيحة بشرطها المعتبر عند علماء الأثر. فلا بد أن يسرع في أخذ الإجازة لأنها ركن من أركان القراءة الثلاثة. Setelah selesai murojaah dan hafalannya kuat, maka segeralah para penghafal Al-Quran untuk berusaha mengambil ijazah sanad, yaitu qiraah, yaitu pengakuan dari hafalan, dari bacaan kita, dari tilawah kita, dari para guru-guru, dan sampai silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan proses pengambilan sanad ini merupakan salah satu rukun dari tiga rukun qiraah. ليعلم الحافظين الجدد أن الله سبحانه وتعالى اختصهم وشرفهم على كثير من عباده المؤمنين بحفظ القرآن الكريم. Hendaklah para penghafal pemula menyadari bahwa mereka diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan mereka keistimewaan menghafal kitabnya yang mulia. لأنه هو الإرث الموصل إلى جنة النعيم، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Sebab ini adalah warisan yang dapat menyampaikan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dikatakan, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang terpilih di antara hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang berlomba menuju kebaikan. Dan inilah sebuah keutamaan yang sangat besar. ونحن جئنا اليوم لنحتفل بتخرج وختم القرآن الكريم لحفظة القرآن الكريم في معهد ابن عباس الإسلامي لتحفيظ القرآن. فليعلموا طلاب ورجال معهد ابن عباس أن كما أعدت الإدارة لهذا الحفل الكريم، فليعلموا جميعا أن أمامهم مسابقة عالمية يوم القيامة، حيث يقال الله لهم يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فليحفظ جيدا وليتقن جيدا وليتمكن جيدا حتى يحفظ ويقرأ يوم القيامة، لأن هناك القراءة من القلب. لذلك نقول التمكن في الحفظ. وجزاكم الله خيرا. Pada saat ini kita semua hadir untuk menghadiri haflah, menghadiri acara untuk untuk memuliakan para penghafal Al-Quran. Maka hendaklah kita mengetahui bahwa besok kelak akan ada musabaqah internasional, yaitu ketika hari kiamat, di mana kepada setiap orang akan dikatakan, bacalah dan naiklah, bacalah dan naiklah. Dan pada saat itu qiraah atau bacaan yang keluar adalah bacaan yang melalui hafalan. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang berlomba-lomba, hendaklah setiap orang berusaha untuk memiliki hafalan yang kuat, sehingga dia mendapatkan tempat yang paling terhormat di akhirat kelak. وأخيرا ندعو أن الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. آمين. ونور أبصارنا. آمين. ونور أبصارنا. آمين. وجلاء همومنا وأحزاننا. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. آمين. وعلمنا منه ما جهلنا. آمين. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا طالب علم إلا وفقته ولا طالب علم إلا وفقته ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لنا يوم نلقاك. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة واجعله نورا في قبورنا. اللهم اجعله نورا في قبورنا. اللهم ألبسنا به الحلل. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين واجعلنا به عند البأساء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم ألهمنا الطاعة. اللهم ألهمنا الطاعة وذكرنا بالموت في كل ساعة واحشرنا مع صاحب الشفاعة واحشرنا مع صاحب الشفاعة واجعلنا نحافظ على الصلوات الخمس في جماعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum acara kami tutup dengan salam, perkenankanlah kami mewakili dari segenap panitia dan keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara khataman Quran dan wisuda tahfidz 30 juz Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten. Segala kekurangan dan kekeliruan kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها يا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى